Selamat pagi Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan metodologi DMIC. Nah, jadi yang pertama itu apa itu DMIC? DMIC adalah pendekatan penyelesaian masalah berbasis data yang membantu membuat perbaikan-perbaikan bertahap dari optimalisasi pada produk, desain, dan proses bisnis. DMIC adalah singkatan dari Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. DMIC adalah inti dari Six Sigma. Yang pertama adalah Define, merupakan tahap pertama yang berfokus kepada identifikasi masalah, penentuan tujuan proses, dan identifikasi kebutuhan pelanggan secara internal dan eksternal. Penentuan kebutuhan pelanggan, pengembangan tujuan dan masalah, pembentukan tim, dan penentuan sumber merupakan bagian-bagian dari fase define. Faktor penting penentu keberhasilan fase ini adalah persetujuan dari tim bahwa proyek memiliki efisiensi tinggi dan tujuan yang jelas berfokus kepada masalah dan tujuan ekspektasi yang jelas pada proses. Yang kedua, measure. Tujuan dari tahap ini secara objektif menetapkan dasar-dasar perbaikan. Measure merupakan langkah pengumpulan data yang tujuannya adalah untuk menetapkan standar kinerja. Tools penting dalam fase ini biasanya mencakup trend chart, grafik Pareto, diagram alur proses, dan pengukuran proses kapabilitas atau tingkat sigma atau bisa juga disebut proses sigma. Faktor penentu keberhasilan fase ini antara lain tersedianya data dasar yang akurat, GG, R&R, studi lengkap, dan dukungan kuat para expert pada tim. Yang ketiga adalah analyze. Fase analyze mengisolasi penyebab utama dari CTG yang difokuskan oleh tim. Dalam banyak kasus biasanya tidak ada nada lebih dari 3 penyebab yang harus dikendalikan untuk mencapai keberhasilan. Apabila penyebab yang diidentifikasi terlalu banyak, arti tim tidak melakukan pengisolasian masalah utama atau tujuan proyek yang terlalu tinggi untuk dicapai hanya dengan satu proyek. Penentu keberhasilan fase ini adalah penyebab utama harus terbukti, tidak hanya mengandalkan pada diagram fishbone saja. Kecepatan dan hasil merupakan faktor penting untuk membangun momentum Six Sigma dalam sebuah organisasi dan proyek yang dikerjakan harus disesuaikan dengan ukuran untuk memastikan keberhasilan tim dalam penutupan proyek dalam waktu yang wajar. Improve. Tahap improve berfokus pada pemahaman penuh pada penyebab utama yang diidentifikasi dalam fase analyze dengan masuk baik sebagai pengendali atau menghilangkan penyebab masalah-masalah tersebut untuk mencapai kinerja maksimal. Tool Six Sigma yang biasa digunakan dalam fase ini antara lain analisis regresi, tes hipotesis, design of experiment atau DOE, dan analisis varian atau ANOVA. Tahap improve seringkali mencakup uji coba produksi terbatas atau tes beta untuk proyek-proyek non-manufaktur yang menunjukkan tingkat sigma yang meningkat secara signifikan sebelum bergerak menuju tahap kontrol. Yang terakhir adalah kontrol. Tahap kontrol pada pendekatan DMIC adalah tentang mempertahankan perubahan yang dibuat dalam fase improve. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keuntungan, memantau perbaikan untuk memastikan kesuksesan yang berkelanjutan, membuat rencana pengendalian, dan mengupdate dokumen pembaruan, proses bisnis, dan catatan pelatihan yang diperlukan. Faktor penentu keberhasilan fase kontrol ini adalah jika diperlukan fase kontrol, perusahaan harus mempunyai divisi internal audit yang kuat untuk memastikan kesesuaian jangka panjang. Ini adalah contoh proses dari DMIC yang akan selalu berputar apabila terdapat masalah. Contoh kasus untuk DMIC ini adalah misalnya produser jam tangan mewah yang memiliki margin keuntungan yang lebih rendah dari yang diinginkan. Anda dapat menggunakan DMIC untuk membantu menyelesaikan masalah. Pertama adalah mendefinisikan masalah sebaik mungkin sehingga dapat diketahui margin itu turun meskipun harga yang ditetapkan tidak berubah. Jadi jelas tujuannya adalah menemukan dan memperbaiki situasi dengan cepat dan memutuskan untuk menempatkan tim untuk menyelidiki masalah dan memastikan bahwa tidak ada kebutuhan yang terlewat.
Langkah yang kedua adalah perlunya mengumpulkan data untuk memberikan wawasan untuk menentukan masalah, lalu memetakan seluruh proses produksi dan memantau waktu yang diperlukan untuk memindahkan setiap langkah dari proses itu. Langkah yang ketiga adalah menganalisis setelah mengumpulkan data yang melibatkan analisis data itu dengan tujuan mengidentifikasi akar penyebab masalah dengan menggunakan diagram ikan. Setelah itu ditemukan bahwa masalahnya adalah kaleng dari jam tangan tersebut dikirim terlambat, sehingga bagian produksi jam tangan harus menunggu kaleng tersebut. Langkah yang keempat adalah untuk mengatasi akar masalah ini, produsen harus memasok kaleng lebih banyak atau mencari produsen kaleng lain. Langkah yang terakhir adalah memastikan bahwa masalah ini tidak akan terjadi lagi, atau jika itu terjadi, produsen akan mengetahuinya secara langsung. Yang terakhir adalah keuntungan dan kerugian DMIC. Untuk keuntungannya yaitu berguna ketika Anda perlu meningkatkan proses yang kompleks, mengurangi kemungkinan memperbaiki masalah yang salah. Untuk kerugiannya yaitu tidak sesuai dengan organisasi yang mengandalkan kreativitas, tidak cocok untuk masalah yang sederhana dan jelas. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.